Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Evrintina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang time value of money dan transaksi dalam Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu, yakni Ibu Deva Lucia Dwi Anggraini. Pertama, yang akan saya jelaskan yakni pengertian time value of money. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nilai waktu uang, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Atau juga time value of money ini adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih tinggi nilainya mengikuti faktor waktu dan bunga yang terjadi. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang, yaitu tingkat inflasi yang terjadi, perubahan suku bunga bank, kebijaksanaan pemerintah dalam hal pajak, dan lain-lain. Selanjutnya, konsep time value of money. Time value of money didasarkan pada konsep nilai uang yang dimiliki saat ini adalah lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterima $1 di masa yang akan datang. Uang yang dipegang saat ini bernilai lebih karena dapat berinvestasi dan mendapatkan bunga atau nilai uang yang berubah atau cenderung menurun dengan berjalannya waktu. Sejumlah uang yang diterima oleh investor untuk penggunaannya di luar modal awal itu dinamakan bunga atau interest, sedangkan modal awal yang diinvestasikan sering disebut dengan partisipal. Lalu, time value of money sebagai alat analisis keuangan. Nah, dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas, seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk spekulasi. Lalu, uang memiliki nilai waktu yang positif sehingga jika orang meminjamkan uangnya kepada orang lain, maka berhak mengambil tambahan keuntungan atau bunga dengan time value of money menjadi konsep bagi beberapa alat analisa kelayakan suatu investasi. Misalnya IRR dan NPV. Alat analisis ini dianggap mempunyai kelebihan dibanding beberapa teknik analisis investasi yang banyak dipakai seperti payback method. Hal ini karena IRR atau Internal Rate of Return dan NPV Net Present Value dianggap memasukkan unsur nilai waktu dan suatu investasi. Selanjutnya yakni kritik ekonomi value of time terhadap time value of money. Dalam ekonomi Islam, time value of money telah diklaim oleh sebagian besar ahli ekonomi Islam sebagai suatu yang diharamkan karena adanya unsur riba di dalamnya. Nah, di bawah ini ada 4 hal yang membuat time value of money diharamkan di dalam Islam. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bunga, yang kedua adanya unsur ketidakpastian atau horor, yang ketiga hanya menghitung inflasi, dan yang keempat maisir atau qimar atau dalam bahasa Indonesianya yakni spekulasi. Yang terakhir yakni pengertian transaksi dalam Islam. Secara umum, transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran. Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran atau muawad adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu, melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka, ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku. Nah, sedangkan transaksi dalam Islam harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah di hadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. Dalam transaksi terdapat akad yang saling mempertemukan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Lalu ada akad yang merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan ijab dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.